Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Agisa Sugiarto, nomor absen 22 dengan NIM 2415613099. Saya dari kelas 2D D3 Akuntansi. Jadi pada video kali ini, saya akan menjawab ujian akhir semester Sistem Informasi Akuntansi. Baik, jadi untuk soal yang pertama itu, jelaskan kasus kecurangan terkait siklus produksi, kemudian evaluasi sistem pengendaliannya, pengendalian internalnya berdasarkan konsep CUSU. Jadi di sini saya mengambil kasus kecurangan PT Jatisari, yang dimana saya mendapatkan kasusnya itu dari Kompas. Jadi PT Jatisari ini merupakan bagian dari PT tiga pilar sejahtera food bersama PT Indo Beras Unggul. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 2017 karena dugaan kecurangan produksi beras. Jadi modus utamanya itu adalah pemalsuan mutu beras dan label kemasan. Jadi secara spesifik itu um, kecurangannya itu adalah pencantuman label tidak sesuai mutu, yang dimana perusahaan diduga menjual beras dengan kualitas di bawah standar yang tertera pada label. Misalnya, beras dengan mutu 3 atau 5 dilabeli sebagai premium quality atau setara mutu 2 atau 1. Jadinya kan konsumen akhirnya membayar dengan harga beras yang premium, padahal yang konsumen dapatkan itu kualitas beras yang lebih rendah dari um, produk yang dijual gitu. Lalu yang kedua itu ketidaksesuaian alamat produksi, yang dimana ditemukan juga bahwa label kemasan beras merek Magnus Ayam Jago Merah dan Jatisari mencantumkan alamat produksi PT Sukses Abadi Karya Inti di Solo Sragen, padahal faktanya beras tersebut diproduksi oleh PT Indo Beras Unggul di Bekasi. Lalu yang ketiga itu keterlibatan manajemen. Jadi direktur dari PT Jatisari ini, yaitu Marsono, ditetapkan sebagai tersangka karena dia terlibat langsung dengan praktek kecurangan ini. Nah, selanjutnya itu adalah evaluasi standar pengendalian internalnya. Nah, yang pertama itu lingkungan pengendalian. Nah, jadi kondisi seharusnya itu lingkungan pengendalian harus mencerminkan integritas, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen yang sehat, dan struktur organisasi yang jelas. Namun, PT Jatisari ini lingkungan pengendaliannya itu sangat lemah, yang dimana keterlibatan direktur dalam kecurangan menunjukkan kegagalan serius dalam integritas dan etika di tingkat manajemen puncak. Nah, hal ini mengindikasikan kurangnya komitmen nyata terhadap nilai-nilai etika dan kepatuhan dari atas ke bawah. Jadi, Dewan Direksi dan manajemen senior ini cukup gagal memberikan contoh yang benar dan pengawasan yang memadai. Lalu, penilaian resiko. Jadi, kondisi yang seharusnya itu organisasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan termasuk risiko kecurangan dan reputasi. Namun PT Jatisari ini uh, penilaian risikonya itu cukup gagal, yang dimana perusahaan jelas tidak mengidentifikasi atau mengelola secara efektif risiko kecurangan dalam produksi dan pelabelan produk. Bahkan jika diidentifikasi, risiko ini sengaja diabaikan demi keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan serius risiko reputasi, hukum, dan operasional jangka panjangnya. Selanjutnya itu aktivitas pengendalian. Jadi kondisi seharusnya kebijakan perusahaan dan prosedur itu harus ditetapkan dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa arahan manajemen tercapai dan risiko diminimalisir seperti kontrol kualitas dan pemisahan tugas. Namun pada PT Jatisari aktivitas pengendaliannya sangat lemah bahkan tidak ada. Jadi aktivitas pengendalian terkait kualitas produk dan pelabelan tampaknya tidak ada atau sengaja diabaikan. Jadi tidak ada kontrol kualitas efektif, yaitu tidak ada pengujian mutu yang memadai untuk memastikan kesesuaian antara
beras dan labelnya, lalu kurangnya pemisahan tugas, jadi kemungkinan besar individu yang terlibat dalam produksi, pengujian, dan pelabelan memiliki wewenang yang tumpang tindih, sehingga memungkinkan manipulasi. Lalu tidak ada verifikasi independen, jadi tidak ada pihak independen dari internal atau eksternal yang memverifikasi ketat mutu beras sebelum dikemas. Lalu informasi dan komunikasi. Jadi kondisi seharusnya itu informasi yang relevan harus diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan secara efektif baik dari internal maupun eksternal. Namun yang terjadi pada PT Jatisari ini informasi dan komunikasinya itu menyesatkan, yang dimana informasi internal mengenai mutu beras yang sebenarnya kemungkinan besar tidak dikomunikasikan secara jujur di dalam organisasi. Bahkan lebih parah lagi, komunikasi eksternal melalui label kemasan secara sengaja menyesatkan konsumen, yaitu menunjukkan kegagalan fundamental dalam transparansi dan akuntabilitas. Lalu aktivitas pemantauan. Jadi kondisi seharusnya itu sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkelanjutan atau dievaluasi secara terpisah untuk menilai efektivitasnya. Namun yang terjadi pada PT Jatisari itu aktivitas pemantauannya tidak efektif, yang dimana aktivitas pemantauannya yang ada atau jika ada jelas gagal mendeteksi dan mencegah kecurangan ini. Jadi tidak ada evaluasi berkelanjutan terhadap proses produksi dan pelabelan, dan fungsi audit internal tampaknya tidak efektif atau diabaikan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan diagram arus data siklus produksi di bawah ini. Jadi di sini terdapat diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Nah, pada diagram kali ini terdapat 4 proses utama, yaitu yang pertama adalah desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produk, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Dan juga terdapat entitas eksternalnya, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia, sistem buku besar dan pelaporan, serta manajemen. Nah, kita mulai dari proses yang pertama, yaitu desain produk. Jadi, pada desain produk ini, dia akan menghasilkan daftar operasi dan bahan baku yang dimana nantinya akan diproses ke proses yang kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Lalu juga desain produk ini juga menghasilkan biaya desain produksi yang nantinya akan diteruskan ke proses keempat yang untuk dicatat pada laporan akuntansinya. Nah, selanjutnya pada proses yang kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Jadi, perencanaan dan penjadwalan ini mendapat data atau input dari proses pertama, yaitu bahan baku dan daftar operasi, lalu ada pesanan pelanggan serta perkiraan penjualan dari siklus pendapatan, lalu juga mendapatkan daftar bahan baku dari siklus pengeluaran, serta tenaga kerja yang tersedia dari siklus manajemen SDM. Dan ia akan menghasilkan atau output dari proses kedua ini. Yang pertama ada pesanan produksi, yang dimana pesanan produksi ini nantinya akan diteruskan ke proses ketiga, yaitu operasi produk. Lalu ia akan menghasilkan permintaan bahan baku serta kartu pembelian ke siklus pengeluaran. Selanjutnya, output dari perencanaan dan penjadwalan ini adalah kebutuhan tenaga kerja yang akan diteruskan ke siklus manajemen sumber daya manusia. Nah, lanjut ke proses ketiga, yaitu operasi produk. Jadi, operasi produk ini akan mendapatkan data atau input dari pesanan produksi dan bahan baku dari proses kedua dan siklus pengeluaran. Lalu juga ia akan mendapatkan data dari tenaga kerja dari siklus SDM. Nah, jadi pada operasi produk ini dia akan menghasilkan WIP
atau work in process, dan ia juga akan menghasilkan barang jadi yang nantinya akan diteruskan ke akuntansi biaya, serta ia juga akan menghasilkan biaya bahan baku dan overhead yang nantinya akan diteruskan dan dicatat pada akuntansi biaya. Nah, selanjutnya adalah proses yang keempat, yaitu akuntansi biaya. Jadi, akuntansi biaya ini mendapatkan input atau data dari proses pertama, kedua, dan ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, pada akuntansi biaya ini, dia akan mengolah data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, akuntansi biaya ini akan menghasilkan harga pokok produksi yang akan dicatat ke sistem buku besar dan pelaporan, dan laporan biaya yang akan diteruskan ke manajemen. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan utang. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart penjualan kredit. Nah, jadi di penjualan kredit ini terdapat 4 pihak, yaitu ada Departemen Pengiriman, Departemen Penagihan, bagian akuntansi, dan pelanggan. Jadi kita mulai dari bagian alur penjualannya terlebih dahulu. Jadi mulanya pada Departemen Pengiriman. Jadi proses dimulai dari permintaan pengiriman yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat order pengiriman. Nah, Departemen Pengiriman ini akan membuat dokumen surat order pengiriman atau SOP yang dimana SOP ini akan dibagikan ke pelanggan, lalu akan dibagikan ke Departemen Penagihan, serta akan dikirim ke bagian akuntansi. Nah, selanjutnya pada Departemen Penagihan, ia akan menerima SOP atau surat order pengiriman dari Departemen Pengiriman. Lalu, Departemen Penagihan akan lanjut membuat faktur penjualan berdasarkan SOP tersebut. Lalu, fakturnya itu akan didistribusikan ke pelanggan serta ke bagian akuntansi. Nah, selanjutnya pada bagian akuntansi, ia akan menerima SOP dari Departemen Pengiriman dan menerima faktur dari Departemen Penagihan. Nah, bagian akuntansi juga selanjutnya akan mencocokkan SOP dengan faktur untuk memastikan kesesuaian data, barang, dan tagihan. Lalu ia akan membuat jurnal penjualan setelah dilanjutkan untuk memasukkan data pada jurnal penjualan ke general ledger atau general ledger atau buku besar yang dimana piutang dagang sebagai piutang usaha. Nah, jadi bagian alur penjualan akan selesai di bagian akuntansi. Nah, selanjutnya untuk pihak pelanggan, nah jadi pelanggan ini akan menerima SOP beserta barang dari Departemen Pengiriman, serta pelanggan juga akan menerima faktur dari Departemen Penagihan. Nah, selanjutnya soal yang keempat adalah jelaskan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. Jadi siklus pengembangan sistem atau SDLC ini adalah rangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan sistem informasi atau perangkat lunak. Jadi, siklus pengembangan sistem ini akan membantu memastikan sistem yang dibangun efisien, memenuhi tujuan, dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Jadi, adapun fase-fase siklus pengembangan sistem, yang pertama ada analisis sistem atau sistem analisis. Nah, analisis sistem ini berfokus pada memahami masalah dan kebutuhan pengguna. Nah, hal yang dilakukan pada analisis sistem itu yang pertama melakukan penyelidikan awal, yang dimana ia akan mengumpulkan informasi awal untuk memahami masalah atau peluang. Lalu yang kedua, ia akan melakukan survei sistem, yang dimana ia akan mengamati dan mengumpulkan data tentang sistem yang ada atau lingkungan bisnis.
Lalu yang ketiga itu melakukan studi kelayakan, yaitu mengevaluasi apakah proyek pengembangan sistem layak dilakukan dari berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, teknis, hukum, penjadwalan, serta operasional. Lalu, tahap yang kedua itu desain konseptual atau konseptual design. Jadi, desain konseptual ini dia berfokus pada mengembangkan gambaran besar atau arsitektur umum dari sistem yang akan dibangun tanpa terlalu detail pada implementasi teknisnya. Nah, hal yang dilakukan itu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, yaitu mengeksplorasi beberapa opsi bagaimana sistem bisa diimplementasikan secara garis besar. Lalu yang kedua, mengembangkan spesifikasi desain, yaitu membuat spesifikasi tingkat tinggi tentang komponen-komponen utama sistem dan bagaimana mereka akan berinteraksi. Lalu yang ketiga, itu memberi persyaratan desain konseptual. Jadi output dari fase ini adalah dokumen desain konseptual yang disetujui. Lalu yang ketiga itu ada desain fisik atau physical design. Jadi desain fisik ini berfokus pada menerjemahkan desain konseptual menjadi spesifikasi teknis yang sangat rinci dan dapat diimplementasikan oleh pemrograman. Jadi hal yang dilakukan adalah mendesain output yang dimana menentukan format pelaporan, layar, dan hasil lain yang akan dihasilkan sistem. Lalu yang kedua itu mendesain database, yaitu membuat skema database, tabel, relasi, dan atribut. Yang ketiga, mendesain input, yaitu menentukan bagaimana data akan dimasukkan ke dalam sistem, misalnya layar entry data dan formulir. Lalu yang keempat, mengembangkan program, yaitu merancang logika dan struktur program yang akan ditulis. Lalu yang kelima, mengembangkan prosedur, yaitu membuat instruksi langkah demi langkah untuk pengguna dan operator sistem. Lalu yang keenam itu mendesain pengendalian, yaitu mengintegrasikan kontrol internal untuk memastikan keamanan, integritas, dan keandalan data. Lalu yang ketujuh itu memberikan sistem yang dikembangkan. Jadi, output dari fase ini adalah spesifikasi teknis lengkap yang siap untuk dikodekan. Lalu yang keempat itu adalah implementasi dan konferensi. Jadi implementasi dan konferensi ini berfokus pada membangun dan menginstal sistem berdasarkan desain fisik serta mempersiapkannya untuk pengguna. Nah, hal yang dilakukan itu yang pertama, mengembangkan sebuah rencana implementasi dan konversi, yaitu merencanakan bagaimana sistem akan diinstal dan data lama akan dipindahkan. Lalu yang kedua itu memasang perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu menginstal semua komponen fisik dan program yang diperlukan. Lalu yang ketiga itu melatih personel, yaitu memberikan pelatihan kepada pengguna akhir dan operator sistem. Yang keempat itu menguji sistem, yaitu melakukan pengujian menyeluruh, yaitu unit, integrasi, sistem, dan UAT, untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan dan bebas dari bug. Lalu yang kelima itu melengkapi dokumentasi, yaitu menyelesaikan semua dokumentasi teknis dan pengguna. Lalu yang keenam, mengubah dari sistem lama ke sistem baru. Jadi, yang melakukan proses transisi yaitu cutover, paralel, paste, dan pilot. Lalu yang terakhir itu memberikan sistem operasional. Jadi, sistem itu siap digunakan di lingkungan produksi. Lalu yang kelima adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi operasi dan pemeliharaan ini berfokus pada menjaga sistem tetap berjalan secara efektif, memperbaiki masalah, dan melakukan peningkatan. Nah, hal yang dilakukan itu yang pertama, menyempurnakan dan melakukan tinjauan pasca implementasi, yaitu mengevaluasi kinerja sistem setelah peluncuran dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Lalu yang kedua, mengoperasikan sistem, menjalankan sistem sehari-hari, memodifikasi sistem, melakukan perubahan pada sistem untuk mengatasi bug,
memenuhi kebutuhan baru atau meningkatkan kinerja. Lalu tahap yang keempat itu melakukan pemeliharaan berlangsung, yang dimana melakukan kegiatan pemeliharaan rutin yaitu backup, optimasi, dan update. Dan yang kelima adalah memberikan sistem yang diperbaiki, yaitu hasil dari fase ini adalah sistem yang terus ditingkatkan dan berfungsi optimal. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jawab dari ujian akhir semester sistem informasi akuntansi. Kiranya jawaban saya dapat diterima dan apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi Santi Santino.